di situ, tapi Ka'bah batin yang disebut Robiah. Ketika Robiah itu berjalan, ada seorang sufi besar juga yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau itu dalam pertaubatannya kepada Allah, beliau berangkat haji dari Persia ke Saudi Arabia, ke Mekah. Ini ke Mekah dulu, bukan Saudi Arabia. Itu dengan cara berjalan kaki dari 3 langkah sholat, 3 langkah sholat. Maka setiap 3 langkah sholat, 3 langkah sholat, 3 langkah sholat. Itu butuh waktu 13 tahun. Begitu dia sampai di Ka'bah, Ka'bahnya hilang, Ka'bah batinnya hilang. Kemudian setelah ditunggu lama, ternyata datang Robiah dijemput Ka'bah. Maka kata Ibrahim bin Adham, kamu ternyata perempuan pencuri Ka'bah. Kata Robiah, siapa yang datang ke Ka'bah mencari Ka'bah, Ka'bah akan hilang dari hadapannya. Siapa yang datang ke Ka'bah karena mencari Tuhannya Ka'bah, dia akan dijemput oleh Ka'bah. Nah itu menunjukkan bagaimana niat itu akan menentukan kita datang ke Mekah itu mau apa. Ini persoalan paling penting sebelum segala-galanya. Nah, panjenengan nanti misalnya jadi pembimbing haji, itu lebih-lebih. Tahun 2010 saya haji. Waktu itu orang yang berangkat 425, yang 200 ada KPI-nya, yang 225 itu mandiri, ada pembimbingnya itu. Semua saya sudah bilang ke istri saya, nanti kita haji berdua. Pokoknya kita lepas dari orang-orang, karena saya tidak ikut KPI-nya, kita jalan sendiri, nanti kita sebebas-bebasnya. Tapi begitu saya mulai naik, sudah saya lihat, wah ini kayaknya manasiknya belum pas, apalagi yang mandiri itu belum. Itu saya sudah lupa niat, nggak jadi saya. Meskipun saya ini statusnya bukan pembimbing, ketika sudah melihat begini, sudah tidak bisa, itu tanggung jawabnya orang yang lebih tahu, wajib menyelamatkan orang yang tidak tahu. Karena kata Imam Nawawi, kalau diukur secara fikih yang benar, hampir ada yang benar orang haji, tidak ada yang sah haji. Karena banyak kelirunya. Kalau memang mau diteliti benar secara aturan fikih yang tetap, kalau sudah begitu akhirnya bisa saya begini. Maka karena itu akhirnya saya menjadi pembimbing swasta yang gratisan. Itu akhirnya tiap malam kalau mau bergerak ke sini, saya kumpulkan malam di hotel itu, saya jelaskan lagi besok kita ikhwan itu begini, caranya begini. Besok kita mau ke Mina itu ini. Besok kita ke Arafah, apa tujuannya wukuf, itu kita jelaskan ini, apa yang boleh, bagaimana seharusnya. Terus begitu. Ya gak ada bayarannya. Kalau sudah begini, itu sudah tanggung jawab di hadapan Allah. Terlebih panjenengan yang sudah menjadi niat pembimbing, ini harus ditanam dari sekarang. Gak boleh bahwa nanti ada implikasi ini itu implikasi itu jangan jadi tujuan, bahaya. Kalau itu jadi tujuan, rugi besar kita, rugi besar. Haji ini pesta tamunya Allah. Tidak ada pertemuan yang paling Allah banggakan di muka bumi lebih dari haji. Dan betapa beruntungnya kalau kita dipilih Allah menjadi orang yang menjadi hikmah untuk menyelesaikan pertemuan besar itu. Maka niat haji bagi orang hajinya memang menunaikan fardu haji, tapi Bapak Ibu yang sudah haji, niatnya bukan lagi niat haji semata bahwa nanti tetap haji pasti niat haji, tapi ada niat yang lebih penting lagi, hikmah, niat hikmah. Ayatnya in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum.
kalau sudah nolong orang di jalan Allah, jangan hitungan. Kalau Bapak hitungan, dihitung oleh Allah. Kalau dihitung, cuma kuat berapa Bapak hitung, nggak akan dapat banyak. Kalau sudah berjuang di jalan Allah, jangan ngitung. Nanti Bapak akan lihat baliknya itu tidak terhitung. Dan baliknya itu tidak akan terhitung. Nah ini innal hajja muqtamirun alamiyyun yatalaqi fihi al-muslimuna bi masyaqqil ardi magharibi. Kan memang haji itu muktamar tingkat dunia, pertemuan dari seluruh penjuru negeri orang Islam, baik dari arah timur barat, semuanya bertemu. Ada beberapa poin saya tak jelaskan itu, nanti lebih ke persoalan di kajian haji. Yang pertama, tidak aradna ayakuna hajjuka mabruran fa'alaika an tata'addaba bi adabil haji wa wajibatuhu bi adabil haji wa wajibatihi wa hiya kathiratun. Idza aradta, apabila kamu menghendaki ayakuna hajjuka mabrur, hajimu itu mabrur, fa'alaika tata'addab, adalah kamu memiliki tata adab, ya, adab haji dan kewajiban-kewajibannya itu ada banyak. Yang pertama al-ikhlas. Yang pertama-tama niat ikhlas, niat karena Allah, tak boleh ada campuran. Walaupun kita tidak bisa seikhlas mungkin, pokoknya pas mau berangkat keluar dari rumah itu bersih dulu. Ketika sudah niat berangkat itu niat bersih karena Allah. Pas kita niat ikhram, kita niat bersih karena Allah. Ya mungkin sebelumnya kita punya pikiran macam-macam, tapi pas kita berangkat itu bersihkan niat. Sama dengan orang akad nikah itu mungkin sebelum nikah yang kebayang cantiknya, kebayang macam-macam. Tapi ketika qabil tu nikahana, itu bersihkan dari selain Allah. Pasti itu pernikahannya akan barokah. Nah itu kuncinya kan di sini. Ketika orang sholat juga sama. Ketika orang sholat itu pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu niat itu diisi benar. Niat sholat itu diisi benar. Ketika wudhu, ketika basuh muka itu diisi benar. Maka posisi niat ini menguji. Kenapa? Karena Allah itu tidak mau diserikati. Di hadis Rasul sudah jelas. Kalau aku diserikati kata Allah, maka yang terjadi untuk serikat yang disebut oleh makhluk itu tidak akan sampai hadirat Allah. Karena itu belajar untuk ikhlas. Kenapa ikhlas? Ikhlas itu yang akan membuat kita sebagai pembimbing punya energi yang tidak bisa dikalahkan oleh siapa. Kalau kita itu melakukan sesuatu karena uangnya telat datang, kita palsu. Uangnya kurang, kita udah tidak bergairah. Kalau kita melakukan sesuatu itu karena orang, itu jumlahnya sedikit udah malas. Coba Bapak Ibu semuanya ini banyak yang berceramah. Kalau jadi ustadz itu karena jumlah orang, itu yang diceramai 2 orang nggak akan mau. Ada teman saya yang mengatakan, aku tidak kelas kalau ceramah di rumah-rumahan itu tidak kelas. Saya kaget dengan orang. Setiap orang mengundang itu berarti undangan itu dari Allah. Kok berani nolak? Kamu siapa? Kalau benar kamu pekerjanya Allah, kamu tidak bisa nolak. Yang Allah gerakkan untuk meminta ilmu itu kamu tidak bisa nolak. Tidak bisa nolak. Maka itu sama ketika kita mau haji, apalagi jadi pemimpin, sudah niatkan karena Allah. Ini kita jalan. Walaupun nanti setelah kita jungkir balik nolong orang ternyata tidak ada implikasinya, benar misalnya orangnya terima kasih aja juga enggak apa-apa, jangan ganggu keikhlasan. Orang ikhlas itu memang akan diuji itu oleh Allah. Tapi Allah itu bisa ngitung, Pak. Kalau orang itu tidak berbuat tidak baik kepada majikan, maka Allah yang akan membalasnya dengan kelebihan yang lain, dari pintu-pintu yang lain. Ikhlas, wa huwa asasun
asasu qabulil amal. Ya, ikhlas itu adalah dasar dari diterimanya amal. Itu sudah jelas. Ada ayat yang saya kira kita semuanya hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu kunci. Orang itu kalau mau ketemu Gusti Allah benar, Bapak ke Mekah ke rumahnya Allah mau ketemu siapa? Allah. Ya. Terus kalau sampai orang di Mekah kok tidak sampai bisa merasakan kedekatan masuk ke hadirat Allah, wah itu nggak benar. Nanti saya terakhir akan bicara tentang persoalan ini karena kuncinya haji itu sebenarnya hadir di hadirat Allah di Baitullah. Itu yang paling membahagiakan dan itu puncaknya keistimewaan orang di haji. Ikhlas ya. Di sini ada ayat yang diangkat wa'budillah mukhlishan lahud-din. Amin. Saya kira menguatkan ayat yang tadi saya sudah baca. Yang kedua, orang berangkat haji termasuk pemimpin. Semua yang ini kan pasti dibimbing ada tobat. Ayat yang diangkat di sini wajib bagi setiap orang Islam itu secara umum dia harus tobat. Niat haji, niat umroh dengan sifat yang khusus. Hendaklah orang itu tobat kepada Allah dari semua jenis dosa dan kesalahan dia pada Allah. Ayatnya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tobatlah kalian semuanya kepada Allah wahai orang-orang mukmin agar kalian menjadi orang yang bahagia. Saya ingin mengatakan begini, tobat itu syaratnya 3. Kadang-kadang orang tobat mau haji tapi cuma tobat dengan astagfirullahaladzim min jami'il dzunubi wal ma'asi. Kalau sekedar ucapan itu bukan tobat. Ini tobat itu bukan, itu namanya lafaz istighfar. Tobat itu kalau menurut Syaikhul Syaroni atau menurut Imam Ghazali itu syaratnya ada 3. Yang pokok menurut Syaikhul Syaroni 2. Yang pertama adalah an-nadam, penyesalan. Yang kedua al-i'tiraf. Kenapa kok syaratnya tobat itu cuma nyesel dan sadar diri atas kesalahan? Karena Allah tidak mengisahkan pertobatan Nabi Adam kecuali dengan 2 ciri itu. Nabi Adam itu kalau kita baca di dalam kitab Bidayah Nihayahnya Ibnu Katsir 70 tahun Pak nangis dan diterima tobatnya oleh Allah. Diturunkan dari surga itu nangisnya 70 tahun nggak diterima-terima oleh Allah, kecuali ketika Nabi Adam sudah sampai di satu tempat, Nabi Adam sadar atas kesalahannya. Itu artinya sadar kesalahan itu, tahu kesalahannya itu bahasa Arabnya Arafah. Karena itu tempat itu nanti disebut Arafah. Karena disitulah Nabi Adam menyadari kesalahan. Iktiraf. Nadamnya sebenarnya dari awal sudah nyesal Nabi Adam. Dari awal sudah nadam. Wahabil Munabih sebagaimana dikutip oleh Syaikhul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya mengisahkan bahwa Nabi Adam turun di Sri Lanka, India, di Bunawa di Jeddah. Nabi Adam nangis mulai hari pertama sampai air matanya itu tanah ini tumbuh bunga-bunga yang sangat indah dari air mata Nabi Adam. Kemudian pada hari ke-7 dan nama ke-7 oleh Allah ditegur, untuk apa kamu nangis? Ini saya ceritakan agak panjang dikit karena ini yang melatar belakangi kenapa kita harus ke Arafah. Kalau orang tidak tahu kisah ini, tidak akan bisa menjiwai Arafah. Al-Hajju al-Arafah, haji itu Arafah. Di Arafah tidak ada apa-apa, cuma batu dok, panas. Orang kalau tidak ngerti kisah ini, bingung di Arafah ini. Ngapain cuma begini-begini doang? Akhirnya ngobrol terus dari yang sah haji dan apa hajinya sah. Cuma ini orang nggak ngerti.
nggak ngerti mau ngapain di Arafah kok begini. Itu pada saat di situ Nabi Adam kemudian sadar atas kesalahannya, dia kemudian merubah doanya. Berubah doanya, Allahumma bihaqqi Ahmad astaghfiruka. Nabi Adam mengatakan, ya Allah, dengan haknya Nabi Ahmad, Nabi Rasulullah Muhammad, aku mohon kepadamu. Allah baru kemudian mengatakan, kenapa kamu sebut nama itu? Ada mengatakan, waktu kamu masukkan roh kepadaku di Firdaus, aku melihat di semua pintu-pintu Firdaus tertulis namamu dan nama itu. Aku yakin itulah makhlukmu yang terbaik. Allah mengatakan, betul, kamu itulah kekasihku yang nanti akan menjadi keturunanmu. Dan akhirnya ini yang disebut sebagai wasilahnya Nabi Adam kepada Rasulullah, yang sehingga bisa diterima tobat. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Arafah, di antara asal usul namanya karena Nabi Adam menyadari kesalahannya. Maka tujuan orang haji itu adalah dibawa kepada proses napak tilas spiritualitas Nabi Adam. Semua kita pernah salah kepada Allah, dan jadilah kita ini seperti Nabi Adam untuk menuju titik yang pernah didatangi oleh Nabi Adam untuk taubatan nasuha di situ. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, siapapun yang sudah datang ke Arafah dan dia sudah taubat sungguh-sungguh, keluar dari Arafah masih merasa berdosa, dosa besar itu. Coba bayangkan, orang keluar dari Arafah itu harus juga kayaum waladatuhu ummu. Kalau sudah benar orang itu tobatnya, keluar dari Arafah itu sudah seperti bayi yang dilahirkan kembali. Dia menjadi pribadi baru. Di Arafah itu tempat orang itu mengakhiri semua sifat buruknya. Arafah itu tempat dia membuat batas kehidupan lama dan barunya. Selesai sudah masa lalu saya akan jadi orang baru, saya akan menjadi orang yang menegakkan kebenaran, saya akan menjadi orang yang komitmen dengan Quran hadis. Bapak bisa bayangkan, kalau semua orang yang haji keluar dari Arafah menjadi orang yang akan komitmen pada kebenaran dan keadilan, kebenaran dan kebaikan, betapa serunya. Karena pejuang-pejuang kebenaran terlahir setiap tahun dari Arafah. Itu sebenarnya intinya. Tapi tidak banyak orang bisa memahami itu ketika berangkat ke Arafah, sehingga tidak mampu mengambil makna Arafah itu sendiri. Maka kata di kisah Nabi Adam tadi, ketika Allah pada hari ke-7 nanya ke Nabi Adam, kenapa kamu menangis? Adam mengatakan, ya Allah, sebagaimana aku tidak susah, dulu aku tinggal di surga yang begitu indah, begitu sempurna. Sekarang aku tinggal di dunia yang seperti ini, penuh kesusahan, penuh penderitaan. Dulu aku dalam kemuliaan, sekarang aku dalam kehinaan dan seterusnya. Oleh Allah ditanyakan, hai Adam, siapa yang tak kecewa? Kamu aku ciptakan dengan tanganku sendiri, dengan kekuasaanku sendiri. Aku berikan ilmu kepadamu, aku tinggikan derajatmu, aku muliakan kamu melebihi semua para malaikat. Bahkan seluruh malaikat aku suruh sujud kepadamu. Masa kamu saya suruh meninggalkan satu saja buah makanan pohon itu, jangan didekati, kamu lakukan. Siapa tidak kecewa pada kamu? Kemudian Allah bersumpah, fala izzati wa jalali lam muliatil ardu rijalan kullam ya'buduni al-laila wan nahara. Kalau seandainya muka bumi ini dipenuhi oleh orang yang ahli ibadah, soleh, alim, dia ibadah kepada Allah, wala yaftaruna tarfata ainin, dan pernah putus ibadah siang malam sekejap mata sekalipun, summa innahu ma'asudi, kok setelah itu dia berani maksiat kepadamu, la anzaltuhu manazilal arsi, aku pasti jatuhkan orang itu ke derajatnya kaum pendosa. Nah, kesatannya dimarahi Allah. Ini nanti Bapak bisa cek di Sahih Bukhari juga. Besok pada saat Yaumul Qiyamah, pada saat semua orang dibangkitkan dari
kuburnya. Orang akan lari ke Nabi Adam. Apa jawab Nabi Adam? Aku tak sanggup. Aku masih kebayang marahnya Allah dulu waktu aku melakukan kesalahan. Nabi Nuh sama, aku tak sanggup. Aku pernah dimarahi Allah waktu doa keliru, minta anakku bisa diselamatkan, ternyata Allah mengatakan innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Bukan anakmu itu. Coba bayangkan betapa. Jadi yang semacam ini harus menjadi kesadaran. Akhirnya didatangi malaikat Jibril, terus disuruh ke Mekah, terus disuruh tawaf Nabi Adam itu, yaitu tawaf terus. Ya. Setelah tawaf Nabi Adam kemudian pergi ke Arafah. Ada juga memang riwayat yang mengatakan Arafah itu Nabi Adam di situ ketemu Ibu Hawa. Ketemu itu menjadi Arafah. Banyak versi ini, tapi saya tadi nambahin versi supaya kita bisa lebih mendalami makna Arafah. Maka taubat kita di berangkat haji, saat berangkat haji itu taubat yang total. Imam Ghazali, Imam Nawawi, para ulama-ulama besar kita yang terus diambil tradisinya seperti di lingkungan kita ini, memang memberikan gambaran haji itu benar-benar seperti orang berangkat ke akhirat, sehingga diadani, dikomati, memang kayak berangkat mati. Sehingga kata para ulama, berangkatlah kamu haji itu seperti diangkat dengan keranda yang sudah tidak akan pernah lagi balik ke rumah. Jadi memang begitu suasananya, sehingga tulis wasiat, pamitan dan seterusnya, supaya kita ini total ke Allah. Ya, jangan lagi kepikiran-kepikiran. Pasti nanti banyak ujian. Saya haji itu anak saya umur berapa itu, lagi deket-deket nggak sama ibunya itu, atau kita tahun 6 tahun itu. Begitu kita baru dapat 2 hari sakit, terus bingung masuk rumah sakit sini nggak bisa, masuk rumah sakit sini nggak bisa. Saya ditelepon, terus istri saya bilang anak kita sakit, itu di rumah sakit sana sini nggak bisa. Saya bilang tawakalkan ke Allah, sudah tidak ada lagi cara yang lebih baik. Kita sudah siapkan orang-orang yang menjaga anak kita. Selebihnya kita berada di tempatnya tanah sucinya Allah. Kita minta untuk ke dokter yang di rumah sakit pertama dikatakan ini sakit, ini harus operasi, harus minat. Ternyata ketika mau minat kamarnya tidak ada. Ganti ke rumah sakit berikutnya tidak ada. Ke rumah sakit berikutnya dokternya ngecek lagi, kesimpulannya jauh berbeda. Akhirnya kan tidak bisa hari itu, besoknya kita dapat kabar malam itu, kita doa besok pagi anak ini dibawa ke rumah sakit yang lain, tidak ada sakit sama sekali. Kata dokter, anak ini tidak sakit, belikan saja es krim, anak ini tidak apa-apa. Ya kita pulang. Jadi sudah seru haji itu, seru haji itu. Maka memang keseriusan kita tobat subuh-subuh itu nggak bisa, tidak harus dilakukan, harus dilakukan. Kodok duyun. Kalau kita memang memiliki hutang, itu harus ditunaikan. Ya harus ditunaikan. Ya, jangan sampai punya tanggungan-tanggungan sebelum kita berangkat haji. Ya, kecuali kalau memang utangnya utang cicilan rutin, Pak, itu langsung tiap bulan ya, itu beda lagi. Ya, kalau itu sudah ketemu cara pembayarannya dan lain-lain. Tapi tetap kalau memang bisa, kalau bisa semua utang-utang dibayar. Ada kisah menarik di Kudus, Pak. Ada seorang kiai, beliau kiai saya, Pak Yesuddin, itu punya murid ini penjual jeruk, kepingin haji. Terus beliau tanya ke Mbah, saya bisa haji tak Pak? Bus, takdir Gusti Allah ditakut nih. Takdirnya Gusti Allah kok ditanyakan, tak boleh. Tapi saya ingin tahu Mbak, apa saya ini bisa haji tak? Terus kata Mbah Sakit, ya udah, ini baca ayat ini ya. Setiap hari baca sekian kali. Kalau seminggu kamu tidak mimpi,
haji, tidak mimpi, tidak melihat Mekah dan melihat saya di Mekah, kamu tidak bisa haji seumur hidup. Sudah dibaca, kira-kira dapat 3 hari dia ngamalkan, mimpi melihat Bayai di depan Ka'bah, langsung berangkat ke Bayai. Bah sudah ketemu, saya mimpi Bayai, kata Bayai, ya kamu haji tahun 2003. Kamu haji tahun 2003. Mbak, 2003 itu sekarang, Mbak. Daftar saja saya belum. Kok bisa saya tahun 2003, kata Mbak Siti? Ya kamu haji tahun ini. Kamu kloter pertama. Mbak Siti ini murid langsung Kiai Hasyim Asy'ari, guru saya. Dia guru saya. Yang mursyid dari Bapak tidak akan seperti itu. Kemudian kata Siti, kamu nanti akan haji kloter pertama. Iya, memang saya mau daftar haji, tapi uangnya kurang. Saya mau jual sapi saya itu tidak cukup, Pak. Bukan dari itu rezeki yang bisa untuk haji. Jangan dijual sapi. Terus dari mana, Pak? Dari tanah seperempat yang kamu mau jual. Padahal dia tidak pernah cerita tanah seperempat yang kamu mau jual. Nggak bisa, Pak, itu kemarin ditawar cuma 8 juta. Bukan itu pembelinya. Kalau kamu jual ke dia ya kuatnya segitu. Jangan dijual ke situ. Ingin tahu kamu yang berani mahal tanah. Kamu keluar dari pondok, nanti belok ke kanan, nanti ketemu lampu merah, kamu belok kiri, ketemu perempatan, kamu belok kanan, ada musola di depan musola itu. Langsung dia ambil sepeda ontelnya, terus ketemu musola, dia cari itu rumahnya agak tertutup pintunya, terus diketok, assalamualaikum. Itu lagi rapat keluarga, ada apa? Saya mau menawarkan, saya punya tanah di pegunungan. Punya, kalau ada yang membutuhkan, barangkali ada yang mau beli, saya punya sekian. Alhamdulillah, kita lagi rapat, ingin buat villa di sana, ingin punya tanah. Ya wes langsung akhirnya ya udah berapa? Deal 20 juta. Ya, ongkosnya waktu itu berapa? 15. Ya, 15 itu kan deal, akhirnya dibayar. Waktu itu enggak dibayar, saya lupa, 17 atau berapa? Ya, terus enggak dibayarnya itu saya lupa. Itu juga sudah masalah. Terus dia ke Mbak Siti. Terus kata Mas Dik, uangmu semua daftarkan ke haji, jangan diputar untuk dagang, karena masih ada waktu pun. Namanya orang masih belum percaya ke kiai. Akhirnya yang 7 juta dibayarkan, yang 8 juta, yang 10 juta diputar. Habis nangis lagi, Mbak, habis lagi bilang tidak percaya. Dibilang tidak percaya. Ayo sekarang diamalkan, setiap petik jeruk baca sholawat, setiap petik jeruknya baca sholawat, nanti rezekimu cukup untuk bayar haji. Udah untuk bayar haji baca sholawat, tapi setelah lunas haji baca sholawat bolak-balik. Cuma cukup untuk makan. Nah, ketika mau berangkat haji ini yang saya mau cerita, kamu tanya. Ketika mau berangkat haji terus dia datang ke Mbak Siti, Mbak, orang berangkat haji itu semua bisa tasyakuran. Maksud saya mau haji tidak bisa tasyakuran, tidak punya uang. Kata Mbak Siti, kamu pergi ke selatan, itu ada buah pohon, itu kamu tebas, kamu beli, nanti kamu untung cukup. Nah itu Pak sambil metik itu, dia nadar di hatinya, nggak ngomong di mulut, cuma nadar. Kalau nanti ada lebihnya, Mbak Yai tak kasih 300.000. Itu nada di depannya. Setelah dia selesai semua persis, uangnya itu cukup untuk ini semuanya, dan dia sudah simpan 300.000 itu untuk Yai. Nah, pas waktunya berangkat haji dia lupa. Dia datang ke Yai terus dia bilang, Yai saya mau pamit mau berangkat haji. Nah ini kata Yai berkaitan dengan utang. Iya nak, kamu haji. Cuman saya pesan sebaiknya orang haji itu utangnya dibayar. Kata Yai. Dia ngomong, wallahi Yai, saya ini memang pedagang miskin, tapi saya tidak pernah utang.
kata yang bener. Yang bener. Jangan wallahi. Ya, dipikir yang benar. Demi Allah, boten yai, boten ada utang. Saya tidak pernah utang ya. Sudah, jangan sumpah aja. Tak panggilkan anak saya akhirnya Yai Abadi sama Yai Latif putranya Yai dipanggil. Sini, kamu saksi ya? Kamu saksi. Dia katanya tidak punya utang. Katanya, kamu waktu metik jeruk di hatimu ngomong mau ngasih saya uang 300.000. Mana uang saya? Langsung masya Allah nangis. Ya Allah, gila, saya nader memang di hati. Pulang diambil uangnya terus dikasih. Kata Mbak Yai, ini rezeki saya dari Allah kok kamu tahan. Ya Allah. Jadi hati-hati dengan utang. Bayar nanti jadi masalah. Ayatnya apa dia itu? Ayatnya biar mimpi. Ayat yang mana nih? Itu tadi diberitahukan. Nggak diberitahukan. Yes, itu jadi rahasia beliau. Akhirnya sekarang beliau dikenal sebagai Haji Jeruk. Haji Jeruk. Yang keempat itu adab yang harus kita jaga itu adalah al-wasiyah. Pak Yai Siddiq sudah pulang ke Hadiratullah tahun 2010, sudah dalam usia 93, 92, 93 tahun. Yang keempat wasiat agar tidak terbiasa orang Indonesia, padahal Rasulullah itu ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusafihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu. Orang Islam itu kewajibannya kalau dia memang memiliki sesuatu adalah memberi wasiat. Apabila dia itu pergi yang lamanya 2 malam, itu sebaiknya wasiat itu ditulis. Kalau kita mau perginya lama itu wasiat ditulis. Cuma kalau bapak tidak biasa begitu terus tiba-tiba nulis, itu bingung. Bapak mau mati beneran. Gitu. Saya punya saudara yang kebiasaan dikit-dikit wasiat ditulis, dikit wasiat ditulis. Giliran benar-benar mau meninggal itu tidak percaya istri-istri anaknya. Padahal dia seminggu, saya kurang seminggu lagi meninggal. Terus anaknya semuanya itu tidurnya harus bareng. Gak boleh tidur di kamarnya, dia tidur bareng. Anak-anaknya sama istrinya itu disuruh pegangan terus. Selama seminggu tidur itu tangannya pegangan sama anak-anaknya semua. Pas seminggu meninggal bener. Itu biasanya wasiat. Pokoknya kalau pergi dia ke Jakarta atau tempat saya, dia tulis wasiat. Dia ikuti hadis. Kemudian Raddul Mawadid. Adab berikutnya itu kalau kita pernah nyalai orang, minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita punya salah kepada dia. Ini ada bab khusus di kitab kecil di Nakusaniyah yang ditulis oleh suatu Masyarakat, bab tentang menyakiti orang lain. Sufyan As-Sauri, beliau mengingatkan banyaknya orang tidak bisa musuh kepada Allah itu karena 2 hal. Su'ut to'mah wa adal khawti. Orang itu tidak bisa sampai ke Allah itu karena 2 hal biasa. Rizkinya tidak halal, su'ut to'mah. Makanannya tidak benar, maksudnya rizkinya tidak halal. Dan Imam Nawawi di kitab itu mati benar. Berangkat haji jangan sampai uang yang tidak halal. Karena kalau sudah uangnya tidak halal, sudah ketahuan dari awal tidak akan mabrur. Kalau ada orang pakai rezeki haram tapi kuat, kata para aulia itu seperti burung merpati yang mengerami telur busuk. Semakin lama dia rami, semakin busuk. Kalau saya ini tukang korupsi, terus saya ini soal ini,
itu semakin soalim, nanti kalau dibongkar semakin berat bapak dia. Itu ya. Kalau memang korupsi nggak usah ke masjid sekalian. Enak kita ngomong pantas nggak pernah masjid korupsi, gitu loh. Hai kalau orang setiap jam 10 sudah di masjid Jumatan, umroh tiap tahun umroh, tak tahu korupsi. Terus gimana kita ngomong? Itu ya. Coba, kalau ada orang yang jelek maksiat, itu bapak kan tinggal ngomong dasar orang jelek maksiat. Tapi begitu ustaz kok zina, wah. Kalau ini hukum Islam diterapkan, kayaknya kita yang lempar duluan, lempar batu duluan. Masya Allah. Jadi ini jangan sampai menyakiti orang, mendolimi orang itu. Kalau ukuran kita biasanya tempeleng, nendang, ngambil haknya, kan gitu. Nah, tobat kepada Allah, kita bisa nangis-nangis ke Allah, insya Allah mengampuni sudah. Tapi kalau hukukul adami, hak antar manusia, nggak bisa. Allah tidak akan melepaskan tuntutan orang lain atas kesalahan kita padakan. Ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah, kecuali orang itu membebaskan kita. Maka dalam persoalan ini, kalau kita pernah mengambil barang orang, kembalikan sebelum haji. Kalau ada orang itu pernah korupsi, kembalikan dulu barang korupsi itu. KPK tahu, tidak KPK tahu, harus kembalikan. Kalau tidak percuma, di sana juga tidak akan digubris oleh para malaikat, apalagi Allah. Tidak akan digubris. Jadi tidak boleh. Maka kalau orang itu benar mau haji, itu harus rodul mabalik, kembalikan semua ya, yang pernah kita ini kembalikan. Kalau misalnya itu kita sudah ambil, ternyata misalnya dulu pernah saya ambil uangnya 500.000, ya nggak tahu, ternyata orangnya sudah meninggal, gimana itu? Ya kembalikan ke ahli waris. Kalau ahli waris kan nggak ada semuanya, sodakohkan atas nama orang itu, diniatkan orang itu. Ini yang terakhir ini nggak ada contohnya, nggak ada penjelasan, cuma sudah ada ketemu solusinya. Ya, para ulama ketemu solusinya. Mudah-mudahan besok kalau orang itu nuntut, bapak tinggal bilang, kan sudah tak sodakohkan namamu, kan sudah namamu. Nah ini yang kedoliman yang sifatnya pengambilan barang harus dikembalikan. Ada kedoliman kepada sesama muslim, orang lain, yang sifatnya harga diri, itu bahaya juga. Tidak bisa orang ibadahnya keterima kalau dia mendolimi harga diri orang lain. Ada, jangan gampang merendahkan orang lain, apalagi kalau sudah mau berangkat haji. Jangan senang komentar tentang orang lain, tidak usah komentari. Kalau bapak bisa tolong, nggak bisa tolong, nggak usah komentar. Hati-hati. Tidak biasa. Kalau jenengan sudah siap jadi pembimbing ini, mulai sekarang sudah belajar jangan gampang komentari orang. Karena begini ini red flag. Tumben-tumbennya ke masjid, biasanya nggak ke masjid. Udah, mending dia ke masjid itu loh, nggak usah tumben-tumben begitu. Baju kok nggak mencek, atasnya begitu, sudah bukan bapak yang pakaian, biarin aja udah. Kayak apa, jangan dikomentari. Nanti kena saya. Ya. Ini pengalaman saya yang paling lucu waktu saya haji. Padahal saya itu nggak marah, nggak benci, cuma iseng aja. Tapi di Mekah iseng kena. Jadi istri saya, kita mau Jumatan jam 9 sudah di sana, terus karena masih lama, akhirnya istri saya bilang, kok perut saya sakit. Itu sudah waktunya, sudah jam 10:30. Saya khawatir nanti kalau baliknya sudah nutup pintu, repot. Akhirnya sorban saya bawa ini. Nanti kalau ditanya, bilang bahwa suamiku di dalam. Dan dia keluar. Begitu dia keluar, saya di dalam. Pikiran saya,
biasa itu. Dan tidak nyalakan biasa. Lah kok istri saya datang, pintu nutup, ganti perut saya yang mules. Wah, ruwet ini. Wah, ini ruwet ini. Saya lihat pintu nutup semua. Posisi saya sudah di depan. Buat ini. Ya bos, ya tak, ya harus istighfar kalau sudah begitu. Sudah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Udah keringetan ya. Mau kemana saya ini? Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lah kok tiba-tiba ada orang meninggal di dekat saya, dia angkat, buka pintu, saya lari ke di belakang. Baru sekarang orang mati nolong orang hidup itu. Masya Allah. Baru sekarang saya baru tahu di Mekah itu ditolong orang mati. Masya Allah, saya tolong orang mati ya Allah. Kapok setelah itu udah jangan macam-macam. Sama ada kiai di saya berbagai di Probolinggo juga waktu itu pakai yang gitu, dia hotel yang dekat banget dengan Ka'bah. Terus karena saking dekatnya perasaannya sedang bilang sesuatu cuma di situ hotel saya. Bulat dan pulang-pulang sampai akhirnya diantar oleh ini apa ini teman-teman dari Kemenang. Tengah malam baru sampai ini, nggak usah macam-macam. Jangan suudzon ke orang itu. Termasuk menyakiti orang itu suudzon. Suudzon itu dihitung sebagai kejahatan rohani. Kejahatan rohani. Kalau tidak percaya nanti jangan buktikan. Kita itu kalau tidak enak hati, mau sholat jamaah, terus lihat sebelah tidak enak hati, bawa sholat, tidak akan bisa khusyuk. Karena itu sudah termasuk Bapak sudah mulai mencela harga diri orang. Itu sudah persoalan itu dengan Allah. Betul ya. Tapi kalau memang mau benar, hati-hati dengan persoalan ini. Dia seperti ringan kalau orang menganggap itu remeh, tapi kalau kita tidak hati-hati, maka ini akan jadi persoalan. Jangan suka mencederai harga diri orang lain. Bahkan kata para ulama, merendahkan, menghinakan harga diri orang lain itu mending kamu curi barangnya. Itu ya. Daripada kamu robek harga diri orang lain, orang muslim, mending curi barang. Sampai begitu lama itu saking mengingatkan kita supaya hati-hati, jangan merobek harga diri, merendahkan harga diri orang lain. Kemudian ta'allum ahkam al-haji wal umrah. Harus belajar tentang hukum-hukum haji umrah. Itu saya kira tidak perlu dijelaskan. Akhir hilul mal, ada berikutnya haji itu hartanya semuanya harus halal. Hartanya harus halal. Nah ini berkaitan dengan harta halal. Imam Hanafi itu mengatakan begini, lau abadallaha abdan mithla hadhihi saniyah. Meskipun orang itu ibadah ke Allah sampai kayak tiang, kalau dia tidak tahu apa yang masuk ke perutnya itu halal atau haram, maka bila minggu sokul wala adlun, kata Imam Hanafi, tidak akan ada yang diterima ibadah wajib maupun sunnahnya kalau dia tidak jeli melihat makanan yang masuk ke dalam dirinya. Ini juga yang selalu dipesankan oleh Romi Hamid Pasuruan. Saya dari Pasuruan. Romi Hamid Pasuruan selalu pesan, kalau kamu haji, ambillah uangmu yang paling halal, uangmu yang paling bersih, gunakanlah itu untuk haji supaya mabrur hajinya. Ini yang saya akan berikan. Yang ke-8, wada ahli wal ahibbah. Perpisahan ini tadi saya sudah jelaskan. Batin itu sudah niat pergi ke hadirat Allah. Memang untuk bisa khusyuk itu caranya adalah menjadikan ibadah itu sebagai ibadah muwaddah. Sholat supaya bisa khusyuk, maka jadikan sholat itu sebagai sholatul muwaddah, sholat terakhir.
yang kira-kira kalau kita sholat itu dengan perasaan kata Imam Ghazali, malaikat maut nunggu di belakang. Ini saat terakhir, setelah ini balik. Kalau sudah begini perasaan kita, ya mungkin kita takdir terus bisa macam-macam gitu. Kalau kita haji, ini haji saya terakhir, maka panjenengan pasti akan berusaha haji sebagus mungkin dan sehebat mungkin. Karena itu pada ini sudah dijelaskan ya. Kemudian ar-rafiqus shalih, ar-rafiqus shalih, teman yang baik, teman yang baik. Tapi ini untuk orang yang haji. Kalau untuk pembimbing haji tidak bisa milih, karena pembimbing haji harus mengambil semuanya, yang baik dan yang baik harus diambil. Saya tidak punya pengalaman banyak ya, saya haji ya sekali, tapi saya alhamdulillah ketemu yang baik, ketemu yang aneh-aneh juga ketemu yang aneh. Di kamar saya itu saya punya teman, dia dosen juga, tapi bukan dosen umum. Itu asik banget, asik banget. Setiap semuanya berangkat ke Mekah jamaah, dia nggak pernah mau jamaah, dia tetap di kamar. 5 waktu di kamar. Tapi ketika Jumatan, saya tanya waktu itu, kenapa tidak ke haram? Alasannya ini sakit kan. Apa ini pemerintah kita ini sangat hebat Pak. Kalau nanti dan saya kira panjenengan yang haji tahu bagaimana rapinya kemenang dengan seluruh timnya itu. Sampai kadang-kadang tukang pijet itu disiapin gitu ya di hotel. Kan ada tukang pijet Pak, itu loh boleh itu pijet. Antri lama macam-macam. Saya akhirnya ini orang kuat banget, tak tutup pintu. Yang sakit mana tak pijet. Saya ini bukan tukang pijet Pak, tapi saya gregetan lihat orang udah sampai di sini kok udah tak pijetin semua badan, pijetin semua. Ayo sekarang berdiri, ayo sakit tak? Tak pijet lagi, pijet lagi. Maksud saya, jadi kan kalau dari pembimbing yang total, gitu ya, yang total. Niatkan karena Allah sudah. Pokoknya melihat ada orang yang tidak benar, ini peluang saya pahala. Lihat ini peluang saya pahala. Jadi di situ harus jalan batin kita. Ya, urusan efeknya nanti ada dapat uang itu biarin. Tapi yang kalau sudah di sana itu pikirannya sudah ini Pak, ini peluang pahala. Tolong orang. Begitu sehat, berangkatnya lucu. Kita berangkatnya itu dari malam subuh pagi baru pulang. Kita baru sampai. Dia tiba-tiba siap-siap mau kemana? Mau ke haram. Saya pikir mau sholat zuhur jam 9 berangkat. Keren dong. Jam 9 udah berangkat. Saya pikir keren. Tahu-tahu jam 10 jam setengah 11 kita mau berangkat itu. Dia malah udah balik. Loh, kok sudah balik Pak? Terus ngapain tadi ke sana? Saya nyari tusuk sate. Tusuk apa nyari tusuk sate di masjid di sekitar haram itu, ya, di sekitar Masjidil Haram itu bagus untuk penglaris. Orang ini sangat ini dosen Pak, ya dosen tadi bukan Win, dosen. Mohon maaf ini kalau ada yang ini teman-teman yang dari Sudan katanya nggak boleh baca Win itu, harus dibaca UIN. Ya, soalnya kalau dibaca Win katanya kalau ditanya mau kemana, kawin gitu. Katanya gitu jadinya. Jadi nggak boleh dibaca Win, soalnya jadinya mau kawin gitu. Katanya gitu Pak. Saya nggak begitu paham. Nah kalau kita jadi pembimbing sudah jangan pilih-pilih. Kita nggak usah mau baik orang nggak baik, sudah layani saja. Kadang-kadang mungkin ada yang nyakitin, ada yang gak enak ngomongnya, udah habis, anggap saja itu walaupun dosa kita. Ya, ada yang membebani, ada yang ya sudah, terima saja, ya, terima saja. Walaupun nanti orang-orang itu, ya ada yang ini dosen juga, pokoknya yang pas seru-seru itu pas dosen-dosen. Ada dosen yang perempuan itu tidur itu udah mau di kamar. Jadi
terus di lorong terus pada komplain ke saya itu terus gimana ya? Terus apa ya? Terus sangat malah bentrok kan gimana ya? Yang penting ini pintu utamanya ditutup. Habis setuju ada saja. Ada yang lucu lagi, pakai ihram itu Pak. Padahal kan latihannya udah berapa kali sebelum berangkat. Itu Masya Allah. Saya itu pulang mau gini, kita mau pindah dari Madinah ke Mekah. Sudah pakai pakaian ihram ya. Saya baru pulang dari masjid, saya belum ganti pakaian. Terus cuma saya lihat, ini cara pakaian bawah ini keliru ini. Kok bisa ada di sini? Kan mestinya di bawah semua yang keliru. Terus Pak, ini keliru pakainya. Harusnya terus bagaimana? Langsung dibuka itu bagaimana? Nah, cuy. Yesus, yang itu resikonya ada di pembimbing itu begitu. Nah, begini ini kita nggak boleh kepancing. Allah akan pancing kita dengan berbagai ujian, tapi jenengan harus tetap baik, tidak boleh punya pikiran kotor, harus tetap bersih. Itu tidak gampang. Begitu sudah benar ini, saya sudah pakai. Ayo Pak, tak tunggu dulu Pak. Berangkat dulu Pak, udah tenang kita. Terus dia keluar, bingung. Dia bilang sambil bawa atas. Oh, atasan saya kecil ya, nggak cukup dipakai sini, nggak cukup. Perut saya sakit, saya dorong dia di depan kanan. Sampai lihat itu, sampai bawa apa ya? Atasannya itu anduknya. Nggak ada hotel mau dibawa. Kan ikut saya itu di kasur itu masih. Oh iya lupa. Ya Allah, resikonya banyak. Nanti ketika di tenda biasanya kan laki-laki di depan, perempuan di belakang. Itu ingatin Pak, ingatin. Saya dulu nggak tahu awalnya, itu ya. Padahal sebelumnya sudah saya ingatkan, karena kita kan sudah biasa pakai. Kalau orang pesantren kan biasa, kalau pakai sarung tidur kan diikat tengahnya itu. Kalau kita nggak bawa peniti itu bahasa nasionalis. Ya, peniti itu kita kan tengahnya ini tarik ujungnya terus diikat, sehingga kalau olah itu aman. Nah ini udah diajari tidur, waduh kawan-kawan ibu kita saya, seru ini seru. Kalau dong itu suruh kamu tidurnya ngadepnya kemana gitu. Wah saya terus akhirnya ya terpaksa lihat kan, wah kacau ini. Harus semua pakai peniti semua gitu. Nah gini nih diantisipasi. Kacau. Terus gimana kita di Arafah tapi faktanya begitu terus. Ya Allah, ya. Tapi harus bisa mengantisipasi semua hal yang begini. Yang semua ini harus kita pelajari dan kita harus selalu ajari semua. Ar-Rafiqus Shalih, ya harus sabar, karena kalau nggak sabar nggak bisa. Al-mar'u ala dini khalilihi, fal yanzur ahadukum mayyukhal. Orang itu terlihat agamanya dari siapa temannya. Kalau kita ingin tahu Pak Sotik itu siapa, sampai cari kemana kerap saya. Nah kan jauh-jauh saya dari dia. Cuma saya sudah ketemu rasanya. Mengenal saya istri saya. Jadi siapa teman akrabnya dia tidak akan lebih, akan jauh dari saya. Itu orang itu sesuai dengan siapa teman. Karena itu teman itu mempengaruhi tanpa bapak sadari. Kalau jenengan ahli qiyamul lail, ahli sholat malam, temannya tidur terus malas ibadah, itu akhirnya akhlak sampean yang baik kecuri tanpa disadari. Itu bahayanya akhlak. Ketika orang lain buruk, kita belum kuat, itu maka akhlak kita yang baik bisa tercuri oleh orang yang buruk. Karena itu kalau belum kuat, kita tidak boleh berkawan dengan orang yang buruk. Ini yang haji. Tapi kalau pembimbing tidak boleh kelas itu harus. Pembimbing sudah harus menjadi orang yang mencari orang buruk untuk dibenahi. Karena dia sudah harus pada level
tidak bisa dipengaruhi oleh keburukan orang lain. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak punya pengaruh apa-apa kesesatan orang yang tersesat kalau hidayah itu sudah tancap di batin kita. Nah itu sudah menjadi strategi dakwahnya para ulama besar. Maka jenengan bisa lihat orang seperti Gus di Kediri, dia biasa masuk ke BTS, ke tempat BTS, masuk ke tempat perjudian. Itu memang orang sudah sampai di level dia menantang orang paling rusak untuk dibawa ke Allah. Nah, tapi kalau kita belum kuat, jangan coba-coba. Tapi ketika jadi pemimpin, tidak ada alasan. Panjenengan harus sanggup membawa orang yang tidak baik untuk kembali baik. Kemudian doa, di sini tidak usah bahas, sudah paham. Nah, selesai. Itu poin-poin penting yang saya mau sampaikan. Nah, saya ingin menambahkan persoalan yang lebih hakiki lagi, yang lebih substansi. Pertama tentang persoalan hikmah. Pembimbing itu niat paling besar adalah hikmah. Hikmah itu adalah apa? Kalau kata para ulama ahli tasawuf, ahli akhlak, hikmah itu lebih tinggi daripada ibadah. Kadang-kadang nanti jadinya begini, aku kalau cuma ngurusi orang-orang terus, aku sendiri tidak bisa ibadah sempurna, kan gitu. Jangan ragu Pak. Mandalla ala khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukan itu. Bahkan kalau di dalam Thariqah, orang yang ahli dzikir, murid yang ahli dzikir itu kalah sama santri yang ahli hikmah. Itu biasanya lebih cepat kasyaf, lebih cepat kebuka yang ahli hikmah. Karena itu rata-rata yang jadi kiai itu dulunya adalah orang yang ngaulo ke kiai. Itu rahasianya Allah. Orang yang ahli hikmah itu punya berkah karomah. Nah, pembimbing itu jadikan tempat hikmah kepada Allah melalui duyufur rahmah. Orang haji ini tamunya Allah. Panjenengan niatkan saya tak jadi cantriknya Allah untuk melayani, menuntun, membimbing tamu-tamunya Allah. Keren kan begini? Ya keren kalau begini jadi nanti kamu gitu. Oke. Oke. Ya. Lupa. Jadi kalau jenengan niatkan itu, insya Allah punya energi kuat, dan Allah akan berikan kepada Mekah punya rahasia tersendiri ya. Kita punya sesuatu yang sangat istimewa, kan? Membantu orang lain itu menjadi tugas yang sangat istimewa. Ingatlah Rasulullah itu Pak, kalau nolong orang itu sampai sahabat sendiri itu malu minta tolong Rasulullah. Karena Rasulullah itu disifati oleh Abu Nu'aym al-Asbahani dalam kitab Dalailun Nubuwah. Rasulullah itu tidak pernah nolak permintaannya sahabat. Jadi sahabat itu kalau mau ngajak Rasulullah harus mikir keras. Nanti Rasulullah pasti mau, gitu. Pasti mau. Maka sifat-sifat ini kita tiru. Ketika kita di sana kita sanggup, kita tolong. Yang terakhir saya ingin sebelum nanti bisa kita dialog, begini. Sebenarnya orang datang ke Mekah ini kan puncak spiritualitas kita. Haji itu ada dua yang akan kita contoh. Satu, pertobatan Nabi Adam dengan Arafah. Yang kedua adalah mahabbahnya Nabi Ibrahim
tawakalnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Itu nanti dengan palsu Jamal, pembuktian cintanya Ibrahim ke Allah. Menarik karena tobat itu makom pertama, sedangkan mahabbah itu puncaknya makom menurut Imam Ghazali. Jadi haji itu sebenarnya permainan spiritual dari titik awal ke titik puncak. Maka kalau panjenengan mau menampilkan haji yang benar, itu pas tobat itu harus total. Setelah itu mainkan perasaan ke Allah sedalam-dalamnya dalam semua ibadah yang bisa dilakukan di dalam hati, termasuk ketika kita bimbing semuanya. Bimbing itu kan seperti mewakili Rasulullah ketika bimbing para sahabat. Panjenengan harus sadar itu dan kemudian mengambil tanggung jawab itu sebagai tanggung jawab ruhaniyah yang sangat penting. Karena itu kita sendiri harus mengerti. Maka Nabi Ibrahim itu di dalam konteks haji berhasil menunjukkan kepada Allah totalitas cintanya kepada Allah. Syaikhul Qadir Al-Jilani ketika menguraikan tentang kenapa Nabi Ibrahim kok disuruh nyembelih anaknya, ini kan banyak analisis. Ada pertama riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim dulu kaya raya, orang yang sangat dermawan. Ketika dia nyembelih onta-ontanya untuk tetangganya, itu dia kemudian dipuji-puji, akhirnya jangankan onta, anak juga kalau Allah mau korbankan, tak korbankan. Memang lagi belum punya anak. Orang kalau lagi belum itu ngomongnya enak. Kalau aku jadikan berpak, tak ubah semua. Belum jadi. Begitu dia jadi, ubah. Aku jadi gubernur ini. Kalau jadi presidennya belum jadi enak. Nabi Ibrahim belum punya anak. Begini, makanya ditagih oleh Allah. Ada pendapat yang mengatakan, antropolog mengatakan kebiasaan waktu itu agama-agama lain korbankan manusia untuk Tuhan. Maka Allah menjadikan Ismail sebagai bentuk perlawanan, dan akhirnya nanti dibatalkan sebagai bentuk perlawanan. Tapi yang terakhir ini saya paling seru. Kalau menurut Syaikhul Qadir Jilani bukan. Kenapa Allah menguji Nabi Ibrahim itu menyembelih Ismail? Karena Allah melihat cintanya Ibrahim kepada Allah itu tidak beralih, bukan, tapi sedikit tergeser oleh kehadiran Ismail. Dan itu untuk seorang nabi tidak boleh. Karena itu kata Syaikhul Qadir, Allah akan uji hambanya dengan sesuatu yang paling dia cintai. Kalau suami itu cintanya keterlaluan ke istri, ya ujiannya di istrinya. Kalau istri itu terlalu cintanya ke suami, ya nanti ujiannya juga. Ada bapak cintanya ke anak terlalu, ujiannya. Ada orang cintanya ke jabatan terlalu, nanti ujiannya di jabatan itu. Itu menurut makanya kemudian ketika nyembelih Ismail itu Nabi Ibrahim sebelum nyembelih itu matur ke Allah, ya Allah, saya rela kalau anak saya harus mati, tapi kalau bisa jangan tangan saya sendiri, jangan tangan saya sendiri. Terus dijawab oleh Allah melalui malaikat Jibril, harus dengan tangannya Ibrahim. Malaikat Jibril nanya, ya Allah, kenapa kok harus dengan tangannya Ibrahim? Biar Ibrahim tahu bagaimana sakitnya cinta yang dinodai. Ini ibu-ibu kalau tahu, bos keren ini bisa jadi jawaban. Biar Ibrahim tahu bagaimana sakitnya cinta yang dibuang. Karena mulai kembali dari Ismail, nah itu yang menjadi alasan. Kemudian jadilah persyaratan itu ada di kitab Al-Hujjah kalau mau dibaca. Sehingga kata Syaikhul Qadir, tidak sah orang mencontoh tawakal kecuali harus ditiru Nabi Ibrahim. Nah ini haji itu menampilkan dua sosok besar ini
Dan kita tidak ada yang kita tuju ketika haji kecuali mencontoh taubatnya Nabi Adam dan mencontoh ketinggian ketawakalan dan cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Saya tidak menjelaskan akhlak secara praktikal karena saya pikir panjenengan sudah pasti tahu bahwa pembimbing haji itu pakaiannya harus selalu rapi, pembimbing haji itu ngomongnya harus pembimbing haji itu harus apa, kalau begini insya Allah dan harus saya dengan sudah paham pasti ya, dengan pasti paham. Dan kalau ada hal yang ingin didiskusikan berkaitan dengan akhlak etika haji, monggo kami persilakan untuk tersangat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.